balik lagi di Momen Coba Channel. Kali ini kita lagi di ruang obrol ya. Di ruang obrolnya Satrio bakal menghadirkan satu narasumber. Narasumber. Narasumber sebenarnya ini salah satu kawan lama yang pernah jadi satu tim ya di Pelita Bunda Education Center, tempat pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus gitu, dan kebetulan namanya Mem Erlin. Jadi Mem Erlin, namanya Mem Erlin. Saya dulu Mem. Kebetulan karena aku ada kesempatan pulang ke Samarinda. Jadi di momen ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mem Erlin, karena kebetulan Mem Erlin ini dia punya satu hobi yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu hobi ini nggak terlalu diminati ya, yaitu hobi nulis. Makanya itu mudah-mudahan dengan obrolan kayak gini, entah aku atau teman-teman yang nonton video ini jadi terinspirasi dan suka nulis. Sebenarnya nulis tuh susah nggak sih? Kayak gitu. Dan tips-tips supaya orang suka, karena kita kan selama ini cuman suka ini ya, suka baca, tapi nggak tahu tuh kayak apa tuh ribetnya bikin tulisan. Oke, Mem. Mbak, saya mau nanya-nanya nih sama Mem Erlin nih. Pertanyaan pertama, Mem. Sejak kapan suka nulis? Sebenarnya Sejarah, ceritain sejarah kenapa suka nulis. apa ya? Sebenarnya Dekat dong mic-nya. jadi pertama kali mulai suka nulis itu dari kapan ya? Enggak pernah, bukan nulis sih. Ya nulis ya. Nulis itu dari SMP. Jadi waktu itu cuma sekedar nulis-nulis cerita iseng-iseng biasa gitu kan, apa yang saya pikirkan saya tulis. Cuma waktu itu zaman saya SMP kan belum ada laptop, belum ada gadget, juga belum secanggih sekarang kan. Jadi masih ditulis di buku tulis Di gitu. buku tulis, kayak bikin diary gitu. Ya kayak gitu. Terus habis itu Bentar, suka nulis itu diawalinya gara-gara suka baca juga kan sih? suka baca. Jadi tapi waktu itu masih SMP itu suka baca komik. Jadi waktu itu suka baca komik. Novel? Belum. Belum. Jadi mulai baca novel itu sebenarnya waktu kuliah. Waktu kuliah itu baru mulai belajar baca novel, terus akhirnya sampai sekarang. Cuma memang kalau untuk mulai menseriusin dunia menulis itu 2019. Akhirnya sampai keluar buku itu 2019 kayak gitu. Sebelumnya sih cuma karena hobi. Media yang dipakai nulis setelah buku nih, terus kenal internet juga kan. Terus apa? Pertama kali 2015. Jadi pertama kali 2015 itu baru pertama kali punya Android kan. Jadi nyoba di Wattpad. Nah, coba di Wattpad. Jadi apa tuh Wattpad? Jadi Wattpad itu aplikasi memang untuk khusus untuk aplikasi baca cerita, baca novel, cerpen, segala macam itu di situ semua ada, dan rata-rata banyak penulis juga di sana. Jadi kebanyakan penulis rata-rata belajar nulisnya di situ. Kayak penulis lepas gitu ya. Cuma memang di situ modelnya sih kayak YouTube, cuma itu tulisan, berupa tulisan kayak gitu. Jadi orang bikin konten, di-share, terus orang baca, tertarik, ya dibaca gitu. Gitu. Cuma memang nggak berbayar. Jadi kita nulis kita nggak dapat apa-apa di situ. Ya cuma dapat viewer, cuma dapat followers gitu-gitu aja. Cuma memang bonusnya sekarang itu sudah banyak editor yang lagi suka merambah ke dunia Wattpad. Jadi mereka cari-cari penulis yang banyak viewernya, banyak readernya kayak gitu-gitu. Terus kita tuh punya highest rank, jadi dilihat dari situ juga. Makanya saya suka banget tuh mantau cerita saya ini sudah dapat rank berapa kayak gitu. Selama di ini berarti baru satu media ini pakai kayak Wattpad aja. Yang pertama kali memfasilitasi saya sih Wattpad pertama kali. Berapa karya yang udah dibuat di situ? Sejauh ini sih yang baru saya publish dua. Terus abis itu selebihnya saya lebih fokus ke buku sih. Selama 2019-2020 ini lebih fokus ke buku. Gitu. Menarik nih soal buku. Tadi kan berawal dari cuman media kayak media Wattpad yang
dia tuh kayak free dilempar ke media sosial terus ada penggemarnya sendiri ya. Kemudian tadi Mem Erlin sebut ada buku, itu maksudnya buku itu apa? Buku apa itu? Jadi gini, pertama kali itu saya iseng-iseng ikut lomba puisi. Itu pertama kali akhirnya merambah dunia buku gitu. Terus Puisi itu di mana? Di lupa dulu penerbit apa gitu tapi pokoknya. online juga. Online. Jadi kita kirim puisi, nanti tinggal nunggu pengumuman kita menang apa enggak. Biasanya pemenangnya karyanya akan dibukukan kayak gitu. Nah, waktu itu pertama kali nggak menang sih, cuma 100 penulis terpilih ceritanya puisinya akan dibukukan. Nah, itu pertama kali. Baru habis itu tahun berapa ya? 2018 akhir kalau nggak salah. Puisinya Mem Erlin salah satunya ada di situ, di buku itu. Buku apa namanya? Lupa, udah lama banget itu. Nanti boleh di-share ya kalau ada ini. Nggak ada, waktu itu nggak beli sih, soalnya nggak beli bukunya. Saya apa ya, karena dulu pikirku adalah nggak menang jadi kayak males gitu kan beli bukunya, masih belum terlalu mendalami dunia buku. Tapi setelah itu saya sempat ikut kelas nulis online, nah di Instagram. Nah itu akhirnya baru mulai serius. Jadi pas pertama kali ikut waktu itu kelas nulis diary. Jadi kita dikasih bekal awal, nulis itu apa, menulis itu seperti apa, baru kita dapat tantangan selama 30 hari penuh nulis diary. Itu kayak online gitu. Terus dapat sertifikat. Nah, habis itu udah mulai kecanduan kan, mulai ikut lagi. Baru waktu itu sebenarnya waktu itu saya masih belum tahu saya nulis ini di dunia apa, fiksikah atau non fiksikah. Nah, waktu itu ikut lagi kelas online itu. Waktu itu ikut kelas novel fiksi. Udah oke. Mulai serak akhirnya mulai mendalami fiksi. Setelah itu baru lahirlah nama pena saya, Killer Bee. Jadi sebenarnya kalau pena itu apa? Jelasin dulu dong, nama pena itu apa? Kayak nama pena itu sebenarnya cuma identitas sih, dan sebenarnya nggak semua penulis pakai nama pena. Cuma kalau saya lebih sukanya dianggap ya penulis itu Killer Bee, bukan Erlin gitu. Jadi kalau teman-teman penulis lebih tahu saya sebagai Killer Bee, bukan Erlin kayak gitu. Lebih ke identitas sih kalau saya. Jadi karya buku yang udah ada belum yang terbit? Kalau buku ada banyak, cuma memang masih buku antologi. Kalau buku solo, buku antologi itu buku gabungan antara semua penulis dijadikan satu buku. Jadi di situ ada perannya Mem Erlin di dalam buku tersebut. Tapi memang udah dicetak ya, bukan kayak Wattpad tadi ya. Tapi untuk buku sendiri pribadi belum. Kalau pribadi belum. Sebenarnya sih sudah ada persiapan, cuma memang belum dapat penerbit yang mau saya pakai, dan juga sekarang sih masih ngincer penerbit mayor. Jadi kayak belum memang belum ada rencana terbit, cuma masih tetap mempersiapkan naskah. Terus kesulitannya nulis. Kesulitan nulis. Itu kan nulis itu kan membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang lama ya. Terus bagaimana cara kita membagi waktu, kan Merlin juga kerja tuh ya. Bagi kan ini sebagai hobi ceritanya. Hobi itu kan di sela-sela kerjaan yang utama. Itu gimana bagi waktunya? Karena kan nulis kan butuh inspirasi yang harus fresh ya buat nulis. Itu kayak apa? Ini saya share yang menyelesaikan yang di Wattpad dulu. Jadi menyelesaikan yang di Wattpad pertama kali itu saya ngerjakan satu cerita itu 1 tahun. 1 tahun ya, pokoknya total 1 tahun. Yang bikin lama itu sebenarnya ketika kita harus menyelesaikan di hari kerja gitu. Karena memang kalau saya sih kesulitannya waktu nulis tuh bagi waktunya, karena emang kerja. Jadi mau nggak mau saya harus kerjakan itu di waktu saya nggak kerja. Biasanya saya kalau mulai nulis itu tengah malam, di atas jam 10. Di atas jam 10 malam sampai jam 1, jam 2. Itu enggak ganggu kerjaan besoknya? Enggak sih. Udah biasa sih sebenarnya, karena saya juga biasa begadang. Dan resiko. Nah, kalau misalnya nih lagi enak nulis terus tiba-tiba buntu nggak dapat inspirasi, yang dilakuin penulis itu apa sih biasanya? Itu namanya writer's block. Jadi ada keadaan di mana kita sama sekali nggak bisa nulis. Nah, di situ apa yang harus kita lakukan? Stop. Kalau saran saya adalah stop. Jadi saat kita mengalami kebuntuan dalam menulis, lebih baik istirahat dulu. Karena nulis itu capek. Meskipun cuma sekedar bikin cerpen itu kan paling banyak 5 halaman. Itu capek. Jadi lebih baik kalau memang udah
udah bingung mau nulis apa, mending istirahat. Karena kalau kita paksakan yang ada, tulisan kamu malah jadi ngawur. Jadi lebih baik istirahat ya, bisa nonton film dulu, nge-refresh dulu. Tapi kalau misalkan saya nulisnya selalu tengah malam. Biasanya tuh mulai jam berapa ya? Sekitar jam 1 tuh baru saya bisa on. Jam 10 sampai jam 11, jam 12 itu biasanya karena masih ada orang yang bangun kan di rumah. Jadi saya nonton film dulu, kumpulin mood dulu gitu. Abis itu kalau orang-orang udah tidur biasanya baru saya mulai nulis. Kalau udah capek ya udah tidur. Tema yang disuka selama nulis itu yang dia kisah pribadi kah, terus yang apa sih kategori tulisan itu apa ya, kalau saya sih termasuk fiksi. Novel fiksi, jadi genrenya romance ya, teen lit juga saya sudah pernah buat kayak gitu, macam-macam sih. Jadi totalnya udah berapa kalau yang di Wattpad ya, yang Wattpad sih yang baru saya seriusin itu ada 2 cerita yang saya publish di yang Killer Bee. Modelnya episode. Iya, jadi kayak sinetron gitu. Cuma kan emang kita bebas mau ngupload berapa part setiap bulannya. Kalau saya biasanya seminggu sekali kayak gitu. Jadi tapi nggak mesti sih. Jadi tergantung penulisnya juga kayak gitu. Nggak terpatok kita harus berapa kali. Cuma kalau saya selalu posisikan diri saya sebagai pembaca juga, karena saya juga suka baca di Wattpad kan. Jadi kalau misalnya saya sekali bilang ke pembaca akan update seminggu sekali, ya akan saya usahakan seminggu sekali kayak gitu. Berapa lama waktu nulis? Ya itu tadi kan kalau di Wattpad 1 tahun paling lama. Satu judul itu paling lama 1 tahun. Itu tamat? Tamat itu 1 tahun. Dan itu punya penikmat sendiri. Berapa banyak sih yang itu ada sistem followersnya nggak sih? Kalau followers ada, sistem followers ada. Followersnya nggak terlalu banyak sih. Kalau yang sebenarnya kan aku dua kali nih saya bikin Wattpad itu. Yang pertama pakai nama asli, baru yang 2019 itu yang karena memang udah mulai menseriusin, akhirnya saya bikin baru dengan nama pena saya sendiri gitu loh. Jadi akhirnya nama Killer Bee itu yang udah mulai saya seriusin, dan itu 2019 sampai 2018 akhir pokok kalau nggak salah. Itu pertama kali saya buat Killer Bee, sampai sekarang itu 2 cerita yang udah dipublish, udah tamat. Dan lumayan peminatnya juga ya, masih kalah sih sama penulis yang lain yang sampai jutaan. Saya sih masih kurang, masih ratusan ribu lah. Cuma ya kalau menurut saya lumayan banget gitu. Terus target ke depannya Erlin lagi sedang project bikin sesuatu kan, atau lagi vakum dulu kan? Ini atau sih lagi nyelesain project buku antologi terbaru. Jadi buku bakal endingnya gimana? Mau dicetak kah atau hanya di Wattpad lagi atau gimana? Kalau yang di Wattpad saya tetap usahakan di Wattpad aja. Jadi apa ya? Tetap akan pingin juga menerbitkan. Cuma untuk sementara ini saya masih mempersiapkan naskah yang lain yang untuk diterbitkan. Oke. Untuk masalah penerbitan itu ya, Erlin sampai saat ini udah ada yang nawarin nggak? Udah nawarin buat nyetak ceritanya mungkin yang di Wattpad, terus dicetak kayak gitu, ada yang nawarin nggak? Belum sih. Atau kalau misalnya sejauh ini kan sudah pasti kenal dengan penulis-penulis sama Wattpad juga kan, itu punya link nggak sih kalau misalnya seandainya karyaku ini kayaknya aku pengen nih nerbitin punya gimana sih mekanismenya supaya itu sampai jadi buku? Itu kan biasanya itu pemikiran ini ya, kalau misalnya kita hobi nulis terus pengen itu kita dapatkan di Gramedia, itu gimana sih prosedurnya? Ngerti nggak sih? Kalau Gramedia itu kan termasuk penerbit mayor. Kalau mayor saya belum ada sih. Cuma kalau untuk penerbit indie sudah lumayan. Penerbit ini tuh penerbit mandiri. Jadi kita penerbit yang berdiri sendiri. Dan kitanya pun juga mau menerbitkan di penerbit ini sebenarnya lebih gampang. Karena kan kita bayar sendiri, kita yang membiayai semuanya sendiri. Proses cetak, proses terbit semua kita yang bayar. Terus di mana jual? Itu online. Jadi di penerbitnya itu terus juga biasa dijual di Shopee, Tokopedia yang gitu-gitu. Ke si penulis kayak gitu bisa, atau reseller orang reseller kayak gitu. Cuma kalau ke mayor kan lebih ribet. Jadi biasanya kita kalau mayor itu apa sih? Penerbit mayor itu penerbit besar. Kayak Gramedia, Alex Media, Media Kita, terus yang kayak gitu-gitu itu namanya penerbit mayor. Nah, kalau ke mereka
Itu susah-susah gampang sih. Kalau kayak di Gramedia aja, kita kan mereka juga kayak punya list seleksi gitu kan, mana yang ada layak seleksinya. Dan itu juga, ini saya lagi nyoba sih, lagi ikut event, ngincernya juga penerbit besar. Tapi masih baru berjalan sih, nanti akhir Juni apa namanya pengumumannya lolos seleksi apa enggak gitu. Ada lagi yang mau tanya Mem, yang menarik nih dari proses menulis itu kan sekedar hobi ya. Kalau aku lihat kan kayak yang gede ya, yang kayak Raditya Dika itu kan, dia berawal dari hobi nulis, kemudian bukunya sampai dicetak, padahal hanya kisah pribadi kan. Kemudian kan mendatangkan materi. Nah selama Mem Erwin nulis, udah kepikiran nggak itu bisa jadi karya, atau sudah barangkali jadi menghasilkan materi, maksudnya materi uang gitu, diuangkan atau kalau menghasilkan materi sih enggak, karena saya nggak menjual. Maksudnya gini, kalau di website sendiri ada kayak sistem kayak YouTube nggak sih, kayak sekarang sih baru ada namanya paid stories. Jadi sistemnya kayak koin. Nah jadi kita harus kalau kemarin sih saya sudah sempat coba daftarkan, tapi memang belum tembus gitu kan, karena emang mereka butuh cerita yang readersnya yang emang cukup banyak kayak gitu. Terus kalau untuk yang saat ini sih belum, kalau untuk dalam bentuk materi belum, karena selama ini saya sering ikut event tapi memang saya nggak menjual bukunya. Jadi kita memang ada sistem open PO gitu kan, setiap selesai bukunya udah selesai kita akan sistem PO selama 2 minggu, tapi saya memang nggak pernah menjual gitu. Jadi paling saya beli buat arsip saya sendiri, oh ini bukuku ada di sini, udah gitu aja. Karena selama ini sih lebih banyak ke buku antologi kayak gitu. Jadi kayak tadi udah buku kumpulan, banyak banget istilah soalnya. Buku antologi itu buku yang isinya kumpulan dari banyak penulis. Jadi kayak misalnya buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, dan itu lebih banyak penulisnya gitu. Jadi kalau kayak misal Raditya Dika kan cuma isinya dia doang, diary-nya dia. Nah kalau ini enggak, satu buku tapi dengan banyak penulis. Nah itu biasanya sih dapatnya dari kita ikut event, ikut lomba, nanti pemenang yang terpilih, penulis terpilih akan dibukukan kayak gitu. Ada juga project nulis bareng, itu juga sempat sih pernah ikut. Jadi kita daftar, kita bikin naskah bareng, nanti digodok sama penerbitnya, kita tinggal dapat bukunya, udah. Sebenarnya gampang ya, sekarang ini mau bikin buku itu gampang banget, karena sudah penerbit indie itu sudah menyebar di mana-mana, dan untuk menerbitkan tuh kita tinggal kontak, ya udah jadi dalam satu buku tuh jadi, tinggal komitmennya aja kita mau bikinnya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya yang susah tuh adalah kalau misalnya buku antologi aja, yang paling susah adalah ketika kita harus komitmen nih, misalnya 20 penulis kita mau bikin satu buku, menjaga komitmen 20 orang ini susah. Jadi kita bikin deadline, oke, minggu depan naskahnya udah harus dikumpul, belum tentu 20 orang ini ngumpul semua, ada 1, 2, 3 orang enggak karena kita udah komitmen bareng. Kalau mereka memang belum selesai, oke, kita kasih tambahan hari. Nah itu sebenarnya yang bikin lama. Kalau penerbitannya mah gampang. Tips buat teman-teman yang mau mulai nulis, ngumpulin motivasinya dari mana? Banyakin baca. Suka baca. Kalau karena suka baca gini, dia kayak pengen itu gitu. kayak bakat gitu nggak sih? Kan ada yang suka baca doang, kayak saya kan kadang nggak suka baca juga sih. Ya kadang maksudnya baca ketertarikan pada satu bidang buku, cuman nggak ada niat buat nulis gitu loh. Emang kayaknya kalau nulis tuh ya rumit gitu loh, kayak menurut harus bikin kerangka apa segala macam. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, emang rumit. Saya punya satu buku yang khusus untuk untuk bikin kerangka tulisan. Jadi kadang saya coret-coret di kertas dulu, kalau emang udah jadi fix saya akan catat gitu. Kalau saya tipenya harus dicatat, tapi ada orang yang diketik di laptop, ada yang di HP, cuma kalau saya harus dicatat di buku dulu baru disalin. Karena itu kalau kita nggak punya itu, ibaratnya kayak kita masuk hutan tapi nggak pakai kompas. Karena saya sudah pernah coba ya bikin satu cerita nggak pakai kerangka sama sekali, akhirnya di tengah-tengah udah buyar, 2 tahun nggak selesai. Apalagi ya? Harapan buat anak-anak muda. Ini kan hobi itu, menulis itu salah satu hobi yang positif ya. Harapan buat anak-anak muda yang
pengen nulis kali yang pengen jadi penulis. Dia pengen nulis tapi bingung mulai dari mana. Itu mulainya dari mana sih? Banyakin baca gitu. Karena kita gini, kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak akan tahu referensi apa sih yang sebenarnya mau kita tulis. Kayak misalnya saya akhirnya bisa menentukan saya penulis fiksi, saya penulis novel gitu kan. Kenapa saya bisa menyimpulkan saya akan nulisnya di bagian itu ya karena sering bacanya novel gitu. Saya sukanya baca seperti itu. Tapi kalau non fiksi udahlah saya nggak bisa. Kayak gitu. Tergantung passionnya kita mau di mana. Jadi intinya kalau kita mau bisa nulis ya harus baca dulu. Gimana kita bisa nulis kalau kita nggak ada referensinya gitu. Kalau kita nggak baca gimana kita mau tahu apa yang mau kita tulis. Gitu. Oke. Karena saya nggak terlalu menulis jadi saya tidak bisa komentar lebih banyak lagi. Oke guys, thank you buat Mem Erlin, semoga sukses dan terus berkarya meskipun sebenarnya beliau ini nggak ngedapetin materi dari situ ya. Saya pikir selama ini Mem Erlin tuh udah kayak di web apa tadi aplikasi Wattpad itu dia sudah menghasilkan kayak pundi-pundi rupiah gitu, sehingga jadi makanya penulis tuh kayak semangat gitu nulis. Ternyata emang jiwa-jiwa penulis itu kalau aku bilang jiwa sejati banget ya. Jadi nggak mengharapkan pundi-pundi rupiah di awal ya. Di awal pun kalau misalnya itu pure dari hobi dan memang kenyamanan menulis itu ya. Dan mungkin kepuasan yang dirasain tuh timbul tuh karena dia punya pembaca setia kayak di Wattpad itu ya. Dan nulis itu bisa membantu kita menyampaikan apa yang kita nggak bisa ucapkan. Oke, jadi menyampaikan apa yang kita tidak bisa sampaikan secara lisan, tapi dari bentuk tulisan seperti itu ya. Oke guys, mungkin itu aja obrol kita di kesempatan kali ini bersama dengan Mem Erlin. Semoga terus berkarya buat Mem Erlin dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Mudah-mudahan nanti aku juga pengen banget sih baca karya-karyanya dia, nggak sempat baca soalnya. Oke Mem, thank you banget sudah, nanti boleh ya di-upload di my YouTube channel. Mau mencoba channel jadi di playlist ruang obrol. Jadi emang ruang obrol ini aku buat emang pengennya sih jadi wadah buat kita ngobrolin hal-hal yang bermanfaat ya, motivasi kayak gitu. Dan ya semoga bermanfaat lah buat kita, apalagi anak-anak muda nih harus banyak menerima banyak motivasi, inspirasi ya, supaya dia berjalan pada jalur yang positif lah, enggak yang neko-neko. Oke, segitu aja. See you next time. Bye.